Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar. Jadi di video kali ini saya akan membuatkan video tentang penjelasan bahasa Indonesia. Dan tujuan saya dalam membuat video ini hanya untuk memenuhi ulangan akhir semester bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan beritahu bahwa tujuan saya dalam membuat video ini hanya untuk memenuhi ulangan akhir semester bahasa Indonesia. Jadi apabila teman-teman mendapatkan kesalahan kata atau dalam pembicaraan saya sendiri, mohon dimaafkan. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan dari halaman ini, saya mohon maaf sebelumnya karena di dalam penjelasan ini terdapat banyak sekali penjelasan yang harus kita jelaskan. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya karena ada waktu yang dibataskan. Oke teman-teman, mungkin saya bisa melanjutkan kepada pembahasan. Baik teman-teman, jadi yang seperti kita lihat pada halaman ini, bahwa pada ejaan PUEB itu memiliki 4 ciri, yaitu pemakaian kata, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu. Baik, kita akan ke video selanjutnya. Baik teman-teman, jadi sebelum saya menjelaskan bahwa dalam pemakaian kata ini memiliki 2 ciri. Salah satunya itu adalah huruf vokal. Jadi huruf vokal atau huruf hidup adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Jadi maksud dari tidak ada tekanan udara yang terkumpul itu adalah kita mengucapkannya secara langsung tanpa kita menghirup udara yang terkumpul di atas glotis. Nah, glotis itu apa? Glotis itu satu lubang antara pita suara dan laring. Oke, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O, seperti contoh yang di bawahnya. Dan saya akan mengambil dari contoh huruf A, huruf vokal A. Dan seperti kalian lihat bahwa pada posisi awal dari kata api itu ada huruf vokal A yang terletak pada awal kalimat. Pada posisi tengah ada kata padi, yang mana huruf A tersebut terdapat di tengah-tengah kalimat atau di tengah kalimat. Dan posisi akhir dari kata lusa, yang mana huruf vokal atau huruf A itu terdapat di akhir kalimat. Jadi seperti yang kita lihat pada penjelasan sebelumnya dalam huruf vokal, yaitu bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka. Nah, maka dari itu kita melafalkan suara vokal tersebut atau huruf A, I, U, E, O dengan secara mulut yang terbuka. Dan ciri kedua dari pemakaian kata itu adalah huruf konsonan, yang mana dijelaskan bahwa konsonan atau huruf mati adalah fenom yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi maksud dari fonem yang bukan vokal itu adalah fonem itu sesuatu yang hidup yang bukan vokal. Vokal ini maksudnya dari huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Dan dari kata obstruksi itu menurut sumber saya dapat adalah suatu penyumbatan. Dan huruf konsonan itu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dan seperti contoh yang di bawah, saya akan mengambil dari huruf B. Dan kita lihat pada posisi awal ada dari kata bahasa. Kita mendapatkan dari kata bahasa tersebut adanya huruf konsonan yang ada di awal kalimat. Dan juga dari kata tersebut itu terdapat huruf konsonan yang berada di tengah kata. Dan juga dari kata adab terdapat huruf konsonan di akhir kata. Baik, jadi dalam penulisan kata ini memiliki salah satu ciri, yaitu bentuk ulang, yang mana ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya dari kata anak-anak
Dari kata anak-anak ini dari kata pertamanya itu dari kata anak. Nah, apabila ditambahkan dengan tanda hubung maka jadi anak-anak. Jadi semacam kata jamak. Catatan: untuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar sama dengan surat-surat kabar. Dan maksud untuk ulang gabungan kata itu merupakan adanya dua kalimat yang terdiri dari nama benda atau nama kata keterangan lainnya atau kata benda, yang mana kalimat pertama itu merupakan unsur yang pertama dalam bentuk ulang kata, dan pada kalimat berikutnya dengan kalimatnya tertulis dengan mengulang unsur yang pertama. Dan seperti yang saya jelaskan, yaitu kalimat pertama merupakan unsur yang pertama dari bentuk ulang kata. Jadi kalimat utama yang merupakan dari kata benda atau kata keterangan lainnya itu diulang sebagaimana mestinya pada contoh yang di atas. Salah satu macam dari pemakaian tanda baca itu adalah tanda koma. Seperti yang kita lihat pada penjelasan tanda koma, yaitu yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, koma atau internet, bukan barang asing lagi, titik. Dan maksud dari contoh yang pertama ini, apabila kita itu menulis suatu kalimat dan dalam kalimat tersebut kita menulis suatu unsur-unsur benda yang mana kita itu harus menaruhkan tanda koma setelah kata tersebut, seperti halnya meja, koma, kursi, koma, baru buku, koma, dan seterusnya. Seperti halnya kita itu menyebutkan suatu unsur-unsur benda atau keterangan lainnya dan menulisnya di dalam buku. Dan apabila kita menulisnya di dalam buku, maka wajiblah kita memakai koma setelah kata yang kita tulis tersebut, seperti contoh yang ada di halaman ini. Dan selanjutnya tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Misalnya, saya ingin membeli kamera, koma, tapi uang saya belum cukup. Maksud dari contoh ini ialah apabila adanya suatu kata hubung, maka hendaklah kita menaruh tanda koma sebelum huruf atau kata penghubung tersebut. Seperti contoh yang kedua, ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Dan dari kata melainkan ini merupakan suatu kata penghubung. Nah, maka dari itu hendaklah kita menaruh tanda koma pada sebelum kata penghubung tersebut. Dan selanjutnya penulisan unsur serapan, yang mana unsur serapan ini merupakan bahasa yang menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, bahasa asing, bahasa Jawa, Sunan, Bali, Amerika, dan sebagainya. Tapi dalam cara pengucapan tersebut, dalam penulisannya itu masih mengikuti cara asing. Dan kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut, yaitu A dari bahasa Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Seperti contohnya dari kata yang ketiga, yaitu adalah sahabat, yang mana orang-orang Arab itu mengucapkan dari kata sahabat tersebut menjadi sahabat karena itu merupakan dari bahasanya sendiri. Begitupun juga di Indonesia, yang mana kita mengucapkan dari kata sahabat tersebut atau sahabat itu menjadi sahabat karena merupakan bahasa sendiri juga, dan itu merupakan satu unsur serapan dari bahasa asing. Baik teman-teman, begitulah tadi penjelasan saya dalam penjelasan bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat salah kata di dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.